Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 171 Pedukuh, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Juga merupakan mahasiswa PPG Batch 2 di Universitas Islam Negeri Sultan Tahar Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk memulai pembelajaran? Iya. Hari ini kita ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PELI B5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, Cintai Bumi, Kurangi Sampah kelas B. Nah, itu suatu kegiatan di mana kita menghasilkan suatu produk, ya. Nah, dengan tujuan P5 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan di lingkungan. Itu bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki sikap yang sadar dalam menggunakan sumber daya alam, cermat dalam membeli barang atau jasa, mempertimbangkan siklus hidup barang, dan menganggap diri sebagai bagian dari lingkungan. Gaya hidup berkelanjutan adalah hidup dengan kesadaran jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain. Ini termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Eksploitasi itu tahu? Itu menggunakan sumber daya alam dengan boros dan tidak bertanggung jawab. Kan sampah, janganlah sampai datang hujan, datang bencana, banjir melanda tempat tinggal kita, hanya karena gorong-gorong tersumbat sampah. Oh ya ya ya.
kepada kegiatan P5. Kemarin kita sudah diperkenalkan oleh wali kelas kalian. Ingat masalah terkait sampah kemarin diperkenalkan, udah nonton video, memperkenalkan diskusi. Nah sekarang kita akan melihat juga beberapa video terkait apa dampak-dampak dari sampah. Nah ya, perhatikan, keluarkan buku catatan apa bukunya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi mengubah saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. Halo. Ngantuk? Udah ngantuk? Udah lihat apa yang di video tadi? Ada apa? Sampah ataupun dampak-dampak yang terjadi dikarenakan sampah. Contohnya apa tadi? Banjir, apa lagi? Mudah tidak terurai. Banyak hal yang terjadi gara-gara kita membuang sampah sembarangan. Setelah ini nanti kita akan melakukan observasi turun ke tempat-tempat sampah yang ada di sekolah kita. Di mana sampah-sampah yang banyak di sekolah kita cari ke sana. Ini sampah apa saja yang kita temukan. Sebelum musim hujan tiba, sebelum hujan mulai turun, marilah mari kita bersihkan sampah. Janganlah sampai datang hujan, datang bencana, banjir melanda tempat tinggal kita. Hanya karena gorong-gorong tersumbat sampah. Oh ya ya ya, oh ya ya ya. Halo semuanya. Sudah tahu apa yang terjadi terkait sampah? Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Banjir. Apa lagi? Sampah plastik tidak mudah terurai. Kalau kalian pernah melihat ada ikan yang masuk ke dalam kaleng, sehingga ketika dia besar perutnya masih terikat dengan kaleng. Pernah kalian melihat sapi makan plastik? Masih kecil dia makan plastik, nggak bisa dicerna. Apa yang terjadi? Mati. Itu siapa yang menyebabkannya? Manusia. Makanya mulai dari sekarang, dari kegiatan kita P5 sekarang adalah mengurangi sampah plastik. Halo, 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 halo. Oke, pintar untuk semua. Kita sudah melakukan observasi ke lapangan dan juga kita sudah memperhatikan dan diskusi dan identifikasi setiap sampah-sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, demikianlah tahap kontekstualisasi kita sekarang. Besok kita akan melanjut lagi kepada tahap aksi. Tahap aksi di mana kita akan melakukan
supaya bisa mengurangi sampah-sampah plastik di lingkungan kita. Jadi demikianlah untuk hari ini. Mohon diingat ya untuk besok ya. Akhir kala wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buanglah sampah pada tempat. Nah, 1, 2, 3. Mari kita mencintai bumi dengan mengurangi sampah plastik. Ayo! Queen don't need a king. I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, masih ingat dengan kegiatan P5 kita sebelumnya? Ya, pertama kita telah perkenalan sudah diperkenalkan oleh wali kelas tentang tema dan juga topik kita, yaitu adalah mencintai bumi dengan mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, di tahap berikutnya sudah melakukan aksi sosialisasi dengan Bapak kemarin ke lingkungan sekolah yang ada sampah. Kita catat permasalahan sampah yang ada. Aksi, kalian udah tahu kan sampah itu apa? Udah tahu kan titik-titik sampah yang ada di sekolah? Tahu kan dampaknya apa? Tahu. Nah, sekarang waktunya aksi. Bagaimana cara sampah-sampah yang ada sekarang ini bisa kita kurangi? Nah, sekarang Bapak ngasih pembelajaran terkait mengenai masalah sampah. Lihat gambarnya. Bapak bagikan gambarnya satu ya. Cobalah coba hidup yang bersih, ciptakan lingkungan indah dan sehat. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Hujan tiba banjir datang semua susah. Kuma jangan dibuang ke sungai. Kalau dibuang ke sungai nanti sungainya mampet. Tuh, ya banjir, ya airnya meluap. Ya gara-gara sampah nih banjir, kabur. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Lihat lingkungan kotor dan bau. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Hujan tiba banjir datang semua susah. Hujan tiba banjir datang semua susah. Hujan tiba banjir datang oh repotnya. Repot deh. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so Sudah sepakat bahwa dari diskusi kita untuk mengurangi sampah plastik salah satunya membawa botol dari rumah supaya kita tidak membeli minuman air dalam kemasan sehingga menjadi sampah. Karena Bapak tanya semuanya, bawa botol minuman dari rumah apa enggak? Mana? I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Airline ini kan sampah plastik, kita kan sudah sepakat tidak boleh pakai sampah plastik hari ini. We keep this love in a photograph. We make these. Satu pohon menghidupi kehidupan manusia. Jika dirawat, dijaga, tentu tak
akan celaka. Selamatlah dunia kita. Namun bila sebaliknya manusia membunuhnya, tunggu saja akibatnya, matilah kita semua. Tak ada lagi udara segar, hilang bening air sungai pun hilang. Semua habis terbakar. Kehidupan pun berhenti. Ayo jaga hutan kita sekarang juga. Ayo tanam pohon demi kehidupan. Ayo jaga hutan kita sekarang juga. Ayo tanam pohon demi kehidupan. Agar